Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi zimamul umur yasrifuha 'alan nahwil ladzi yuridu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin soimin, soimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, yang barokah ini, kita senantiasa masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani aktivitas rutinitas kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan subuh, terlebih-lebih sholat subuh berjamaah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunatnya bernilai seperti itu, apalagi sholat wajibnya. Maka kita sangat bersyukur diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma waffiqna li ta'atika wa tamim tafsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu merupakan doa yang sering kita diajarkan oleh mami kita, orang tua kita, supaya kita senantiasa ringan untuk berbuat taat. Salah satu doa yang sering beliau ajarkan kepada kita dulu ketika saya sendiri masih ngaji di sini, untuk bisa memahami ilmu fikih sampai kita diulangi 3 kali waktu itu. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila. Itu kita dibacakan 3 kali, kemudian kita ikut. Kedua, Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Itu dibacakan 3 kali. Ni doa kiai ade sa'alim, ade salamutah lupa yang ngadat malik. Terima ndeh, nggih. Yo ni tersuruh si mami. Jadi terima doa. Jadi doa-doa samut baca bilang jelo engkau sembahyang no merupakan doa yang warid, yang datang dari beliau, yang beliau terima dari guru-guru beliau. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan hari nuzulul Quran, peristiwa agung yang terjadi, yang kita terima sebagai umat muslim, yakni turunnya kitab suci sebagai pedoman kita sebagai umat muslim, yakni Al-Quranul Karim. Dan bertepatan juga pada tanggal 17 Ramadan ini peristiwa bersejarah, yaitu Perang Badar, kemenangan umat muslim yang jumlah pasukannya 3 kali lipat lebih sedikit daripada jumlah musuh orang musyrik. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Musuh pasukannya 950 orang. Tapi umat muslim diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga hari Selasa. Hari Selasa sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, An Anasin Ibni Malik radhiyallahu taala qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumis sulasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mengenai hari Selasa. Ada apa? Karena hari Jumat hari silaturahmi dan hari pernikahan. Hari Jumat hari di mana Nabi Adam menikah, hari di mana Nabi Yusuf menikah, hari di mana Sayyidina Ali dan Siti Fatimah menikah, hari pernikahan. Nanti makanya kita ijazah ini dari nanti nikahnya hari Jumat. Dan hari silaturahim
Itu sebabnya kita di sini di Bagu liburnya hari Jumat supaya bisa silaturahmi dengan orang tua kita. Kalau hari Minggu itu beda, bukan hari silaturahim. Nah, jadi dalil kita tidak ikut pemerintah misal, dalam arti tetap tanggalan itu merah hari Minggu, cuma kita libur hari Jumat supaya bisa silaturahim dengan orang tua. Santri putri, santri putra bisa dijenguk. Su'ila Rasulullah SAW an yaumis sulasa. Rasulullah SAW ditanya tentang hari Selasa. Beliau menjawab, faqala yaumudamin. Hari Selasa itu adalah hari darah, bahasa Nabi, pendidikan Rasulullah SAW. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Li'anna fihi hadat Hawa. Karena hari Selasa itu Siti Hawa mulai haid. Wa qatala bna Adam akhoh, dan anak Adam yakni Qabil membunuh saudaranya Habil. Itulah sebabnya itu terjadi peristiwa itu hari Selasa. Sehingga hari Selasa itu diistilahkan dengan hari darah. Karena Siti Hawa mulai haid hari Selasa dan terjadi pembunuhan pertama kali di dunia ini termasuk pada hari Selasa. Nah, dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil itulah praktik pembunuhan terjadi di dunia pertama kali, itu terjadi hari Selasa, yakni sejak zaman Nabi Adam dari putranya. Itulah yang menyebabkan gandum itu awalnya sebesar telur angsa berubah menjadi telur merpati. Manusia terus berbuat dosa. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan sebesar telur apa? Pokoknya semakin kecil makanan manusia itu, karena terlampau terus berbuat dosa. Nah, peristiwa pembunuhan yang terjadi di hari Selasa itu mengingatkan kita kepada suatu peristiwa yang terjadi oleh sejak zaman Nabi Musa oleh kaum Bani Israel. Yang pembunuhan itu mengakibatkan bahwa orang yang membunuh tidak akan bisa mendapatkan harta warisan. Ceritanya adalah ada dulu seorang yang membunuh misalnya karena ingin mendapat harta warisan. Nah, sebelum berangkat ke cerita itu, di dalam kisah pembunuhan itu kita bisa mengambil pelajaran ada bahwa seorang anak laki-laki yang mempunyai anak sapi, yang konon diceritakan anak sapi dari seorang laki-laki yang soleh ini kelak akan masuk surga. Karena binatang di dunia ini ada 10 yang masuk surga. Pertama buruk Rasulullah SAW, anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada waktu itu beliau sembelih karena sudah mendengar bisikan dari malaikat bahwa beliau akan mempunyai putra. Ketiga yang akan masuk surga dari binatang itu adalah kibas Nabi Ismail. Ketika beliau akan disembelih, kemudian malaikat datang membawa kibas itu yang disembelih. Nah, itu yang akan masuk surga. Yang keempat semut Nabi Sulaiman. Yang kelima adalah anak sapi laki-laki yang soleh yang saya sebutkan tadi. Yang keenam adalah Hudhud Nabi Hud. Hudhud Nabi Sulaiman, Nabi Hud. Ingat jadi Hudhud. Kemudian yang ketujuh anjing Ashabul Kahfi. Yang kedelapan anak onta Nabi Soleh. Yang kesembilan ikan nun Nabi Yunus. Yang ketujuh adalah yang ke-10 adalah apa yang ke-10? Apa kira-kira saya lupa. 10 yang ke-10 ini
Apa yang belum coba dari binatang-binatang yang diceritakan? Oh iya, kibas Nabi Uzair. Himar, apa? Himar ya? Nabi Uzair. Nabi Uzair. Nabi Uzair itu ceritanya beliau mengikat kibas atau himar Nabi Uzair. Yang terakhir itu himar Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi. Ada yang mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan Uzair ibnullah. Jadi lengkap 10 terakhir adalah himar Nabi Uzair. Himar Nabi Uzair. Anak sapi dari laki-laki yang soleh ini, ceritanya adalah bahwa dulu ada seorang laki-laki yang mempunyai istri sangat solehah. Dianya soleh, istrinya solehah. Mempunyai seorang anak yang masih kecil. Laki-laki yang soleh ini mempunyai sapi peliharaannya. Tidak lama kemudian dia berwasiat kepada istrinya, saya tidak akan meninggalkan harta yang banyak, cuma nanti anak laki-laki kita yang kecil ini saya titip kepada kamu untuk kamu jaga dan rawat, didik dia supaya menjadi orang yang soleh. Saya akan meninggalkan dia warisan cuma satu, yaitu sapi. Tapi sapi ini saya akan melepasnya di tengah hutan supaya kamu tidak capek untuk merawatnya. Biarkan sapi ini berkembang biak, hidup di tengah hutan. Kelak ketika anak kita ini sudah besar, kamu suruh dia cari. Dan sapi ini sangat liar, ketika mendengar orang saja dia akan lari. Dan akan mampu ada orang yang akan mengambil sapi ini. Nah, besok ketika anak kita yang laki-laki ini sudah besar, kamu suruh dia masuk ke hutan dan panggil dengan membaca doa, a'zimu alaika bi alihi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ini jadi mantra nempuh sampi. A'zimu alaika bi alihi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kamu suruh anak kita baca doa ini, sapi itu akan mendekat. Akhirnya meninggallah bapaknya ini, yang soleh ini meninggal. Terus kemudian dia tumbuh kembang bersama ibunya, diajarkan ngaji sejak kecil, diajarkan beramal soleh. Sehingga ketika anak ini sudah beranjak dewasa, dia memerdekakan ibunya. Memerdekakan bukan budak, tapi ibunya dia suruh, dia minta berhenti bekerja. Dia yang bekerja mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke pasar. Hasilnya dibagi 3. 1 bagi untuk ibunya, 1 bagi untuk untungnya, 1 bagi untuk tambah modal lagi. Itu cara orang berbakti kepada ibu. Anak ini sangat bakti kepada ibunya. Pantas kalau orang yang berbakti kepada ibunya ini pasti bahagia dunia dan di akhirat. Pernah satu ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan siapa teman saya nanti di surga. Kemudian Nabi Musa mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Musa, temanmu di surga adalah seorang laki-laki yang berdagang di pojok pasar itu. Nabi Musa ini bingung. Dia kan levelnya nabi. Masa di surga sama laki-laki yang berada di pojok pasar. Heran Nabi Musa ini. Kenapa? Ada apa laki-laki ini? Kemudian Nabi Musa nengok ke pojok pasar itu, ternyata ada laki-laki, seorang penjual daging. Dagingnya ketika sudah selesai berdagang, sisa dari dagangan daging itu dia potong-potong kecil-kecil dan membuat supaya lunak. Ternyata diikuti oleh Nabi Musa, di rumahnya ada ibunya yang sudah tua renta, tidak bisa apa-apa. Pulang dari pasar, dia wudukkan ibunya, dia mandikan, kemudian merawatnya, memberikan makan.
Dan ibunya ini berdoa setiap hari, ya Allah, mudah-mudahan putra saya ini nanti kelak di surga bersama dengan Nabi Musa. Itulah yang menyebabkan Allah menjawab doa Nabi Musa, dia akan bersama orang laki-laki penjual daging. Jadi kita sama ibu itu minta doa, jangan minta uang terus. Nah, doa adik alim saleh. Nak doa adik jadi dengan sukses bagi dunia akhirat. Boleh minta uang tapi doa lebih khusus. Nak doa adik saya mau jodoh. Berpikir boleh. Atau doa Nina atai. Nak baca petih dulu. Arabun ada mau jodoh. Kanggo nih solah. Cuma lamun ada sama berai ya dia nama gul. Nah, jadi kembali lagi, laki-laki ini tadi anak yang laki-laki ini taat kepada ibunya, sehingga ketika sudah waktunya ibunya ini bilang mau menyampaikan wasiat dari ayahnya. Nak, dulu ayahmu sebelum meninggal dunia pernah berwasiat bahwa kamu mendapat warisan, tapi berupa seekor sapi. Sapi itu sekarang berada di tengah hutan, yang tidak ada orang yang mampu mengambilnya. Dia sangat liar. Tetapi ayahmu menitipkan doa, nanti kalau kamu sudah besar, untuk mengambil sapi itu, kamu baca doa, a'zimu alaika bi alihi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian langsung anak ini segera berangkat ke hutan. Di ujung hutan ini, ketika dia belum masuk, dia berdoa, memanggil sapi itu dengan doa yang diajarkan ibunya tadi. Sontak seketika sapi itu keluar, kemudian dia pegang lehernya, dibawa pulang. Di pertengahan jalan, sapi ini dengan izin Allah bisa bicara. Supaya, wahai anak muda, supaya kamu tidak lelah, naik saja ke punggungku, katanya. Kemudian anak muda ini bilang, saya disuruh memegang lehermu oleh ibu saya. Saya tidak disuruh untuk naik ke atas punggungmu. Kemudian sapi ini bilang, wallahi wahai anak muda, jangankan saya kamu perintah, gunung yang ada di bukit, gunung-gunung yang ada di sana pun kalau kamu perintah akan memikul kamu, dia akan pasti menurut karena baktimu kepada ibumu. Wallahi wahai anak muda, jangankan saya kamu perintah, gunung-gunung yang ada di sana kamu perintah berubah menjadi emas pun akan bisa berubah, karena karomah taat kamu kepada seorang ibu. Akhirnya sampai di rumah sapi ini dibawa, karena persediaan makanan, dia mau jual sapi ini oleh anak ini. Tapi sebelum berangkat, ibu ini berpesan kepada anaknya untuk dia jual seharga 2.000 dinar. Kamu berangkat ke pasar, nak, jangan mau jual kalau tidak seharga 2.000 dinar. Baik, kata, berangkatlah anak ini ke pasar. Di pasar ada yang menawarnya 1.500 dinar. Kemudian datang malaikat ingin mengetes dan menguji kesetiaan anak ini kepada ibunya. Datang malaikat yang menyerupai manusia. Berapa kamu mau jual sapimu? 2.000 dinar. Saya bayar 3.000, kata malaikat itu. Saya tidak berani karena ibu saya memerintahnya mintanya 2.000. Kalau kau mau bersedia, saya mau tanya ibu saya dulu. Pulanglah anak ini ke ibunya. Ibu, di pasar ada yang menawar 3.000 dinar. Oh, kalau begitu jangan jual sapi ini kalau tidak seharga 3.000 dinar, kata ibunya. Balik lagi anak ini bawa sapinya. Nah, sampai di sana, sampai di pasar lagi, dites oleh malaikat ini. Berapa kamu jual sapimu? 3.000 dinar. Saya bayar 4.000, kata anak.
sampai 6.000 dinar. Kembali lagi anak ini dites oleh malaikat kesetiaannya kepada ibunya. Lamun itu aja suruh si Ina jual 3.000 dengan tawar 5.000, hawane wae sebut 2.000 tuh. Para Ina lain tuh kurang anu noh. Nah, iya. Jadi itu anak ini saleh. Nah, lain dari cerita anak ini pada saat itu ya. Jadi ketika sezaman dengan itu, ketika sudah malaikat menawarnya dengan harga 6.000, dia anak ini pulang lagi ke ibunya menceritakan ditawar 6.000 lagi bu, katanya anak ini. Akhirnya ibunya ini curiga, oh berarti ini bukan manusia, dia mau mengetes anak saya. Sadarlah ibunya ini, dia seorang malaikat. Begini nak, kata ibunya yang terakhir, tanyakan kepada orang itu berapa saya harus jual. Kemudian anak ini pergi ke pasar bawa sapinya. Ibu saya bilang mau bertanya berapa saya harus jual sapi ini. Kemudian malaikat itu menjawab, kamu jangan jual dulu sapi ini karena nanti dia akan dibayar sangat mahal. Nah, pada waktu itu ada seorang yang sangat kaya raya, tidak punya ibu bapak, cuma dia punya misan yang sangat miskin. Misannya ini karena saking kasihannya orang kaya ini, diangkat dia sebagai temannya. Memang dia misan, pisah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun bertahun, dikasih makan gratis, dikasih uang ongkos gratis oleh misannya. Akhirnya seperti anjing misannya ini. Dalam arti anjing itu pun kalau kita pelihara, datang pencuri memberikan dia makanan, dia akan diam. Kita yang malah dirampok. Itu yang terjadi pada misan ini. Karena dia sudah merasa dekat dengan misannya yang kaya ini, akhirnya dia berpikir, misan saya ini tidak ada ahli warisnya. Kalaupun dia akan meninggal dunia, pasti saya akan mewarisinya. Akhirnya karena bujuk rayu iblis, setan, dia ingin berniat membunuh secara cepat misalnya supaya harta warisan itu cepat dia miliki selama-lamanya. Pada suatu malam dia berencana mengasah pisau. Diajaklah misalnya yang kaya ini untuk pergi jalan-jalan ke luar, ditikamnya dengan pisau dari belakang sehingga terbunuh dengan mengenaskan misalnya yang kaya ini. Nah, akhirnya mayatnya tergeletak di jalan, darahnya banyak, orang-orang pada ribut. Misalnya yang membunuhnya ini langsung pulang, berbuat dengan liciknya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Malah ketika orang mengerumuni jasad misalnya, dia langsung ikut nangis-nangis. Siapa yang membunuh misan saya ini? Itu politik. Nah, jadi orang-orang yang ada di daerah itu heran. Sampai berbulan-bulan jejak orang yang membunuh misalnya ini belum juga ditemukan, belum juga diungkapkan. Dan sangat heran. Akhirnya singkat cerita, dia mengadu kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, saya ingin, dia ceritakan kejadiannya, ingin mengungkapkan siapa dalang dari pembunuhan seorang laki-laki yang kaya ini. Kemudian Nabi Musa bilang, antadbahu baqarah. Di surat Al-Baqarah itu disebutkan, wa idz qala Musa liqaumihi, apa? Ayatnya antadbahu baqarah. Engkau harus sembelih seekor sapi. Tetapi karena rakyat umatnya pada waktu itu banyak bicara, dia bertanya lagi, sapi apa yang harus saya sembelih? Apakah yang sudah dibajak? Apakah yang sudah bajak sawah? Warna apa? Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak bertanya, akhirnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia tidak bertanya sapi apa, warna apa, pasti sapi apa sebenarnya.
Iya gaya dekang buat lo raos saja. Orang udah suruh iya mah. Ini lawan macam ini. Jadi kemudian karena banyak bicara, kamu harus menyembelih sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, yang warnanya merah ke kuning-kuningan, yang macam-macam disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Apa bunyinya? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bukan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insyaallahu itulah. Jadi sapi yang tidak pernah dipakai banyak sawah dan macam-macam. Hai kesulitan lah kaumnya ini, ya Allah. Mandi to mau dari mana dapat sapi ada kadu ngaru, ada kadu kajangai, warna merah meni. Akhirnya seluruh penjuru negeri itu dicari sapi, tidak ada. Harta warisan yang orang laki-laki yang kaya ini habis dijual untuk mencari sapi, tapi tidak bisa ditemukan. Datanglah berita bahwa ada seorang anak laki-laki yang soleh punya sapi seperti itu. Datanglah utusan dari daerah ini memeriksa sapi itu, ternyata dilihat tidak pernah dipakai untuk mengembala, tidak pernah dipakai untuk macam-macam, warnanya pas. Sekarang berapa kamu jual? Kebetulan pada waktu itu malaikat Jibril berpesan kepada anak ini, jangan kamu jual sapimu ini kalau tidak dibayar dengan emas. Emas yang ukurannya penuh dengan kulit sapi ini. Itu pesan malaikat Jibril. Akhirnya anak itu bilang, saya tidak akan menjual sapi saya ini kecuali kalau dibayar dengan emas yang penuh dengan kulitnya. Akhirnya berunding-runding sanggup. Yang penting bisa diungkap siapa pembunuh orang kaya ini. Singkat cerita, dibayarlah. Ada yang mengatakan yang diambil itu adalah hatinya, hati sapi itu. Ada yang mengatakan yang diambil lidahnya. Nah, diambillah lidah sapi itu, dibawa ke Nabi Musa. Nah, lidahnya ini yang dipakai untuk memukul orang yang sudah mati itu. Dipukul, kamu hai mati, kata Nabi Musa. Pisaat, dia mati, langsung mati malik. Jadi terungkaplah siapa pembunuh sebenarnya. Bisa mati. Terpecut sekali, langsung ngasih, hai mati, bisa. Nah, itulah sejarahnya hukum dalam Islam itu, bahwa orang yang membunuh tidak akan bisa mendapatkan harta warisan selama-lamanya. Saling bunuh-bunuh tidak bisa mendapat harta warisan abadan atau selama-lamanya. Dari cerita ini adikku semuanya, banyak yang kita bisa petik. Bahwa pertama adalah laki-laki yang bakti kepada orang tuanya. Bahwa dalam yang sering disampaikan oleh Mami, sunai istilahnya, ada dua pasangan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dua, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah doang ada taat, ini untuk Nabi tidak bisa. Nabi doang ada taat, lagu ini kalau ta'ala tidak bisa. Kedua, aqimus sholat wa ita'uz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sembayang doa lagu ini milih berzakat. Korun.
Zakat tapi tidak sholat, sama. Ibaratnya seperti wadah bejana yang diisi dengan air tapi bawahnya bocor. Itu perumpamaan orang yang tidak sholat. Sedekahnya minta ampun banyak terus, bersedekah sini sana sini, senyum, salam, tapi tidak sholat, itu bocor di bawah. Yang ketiga adalah anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Taat juga Allah Ta'ala lagu durhaka juga dengan taat. Tidak bisa. Taat sembahyang, taat ngaji, selapuk dan taat, tapi kurang ajar, durhaka juga dengan taat. Tidak ada artinya. Nah, ya suruh itu harus taat dengan taat. Makbul dengan inamat. Makbul, sak masih berdua ina, sak masih berdua amak. Dindi jauh-jauh le mening dua juk makam ni makam-makam keramat doang saya sebut. Lupa antara nilai Bali itu arah dengan lebih keramat. Arah support dengan ziarah juk makam wali. Deket arah dengan jogang. Kebodohan dengan ini dengan jogang ti. Kembali jauh-jauh ini dua padahal arah dengan arah malaikat li balin dengan jogang nyurat. Macam muni ngremon tersinggung jadi dengan hak ziarah ti. Apa ya kena mesti dia ni kan. Tahukah kamu dengan sidang jogang ti ili bali menu ina ama amnu ia lebih keramat dua langsung tembus je ke langit. Ini sampein bi hongko lagu kurang ajar jo kinaan jo kama. Ini lalu ziarah. Apalagi do sampai bing dengan tuat nangis no kiai Allah. Satu tetesnya itu api neraka turun. Nah, jadi nauzubillah min zalik. Lamun kurang ajar aja dengan taat nani itu. Lema itu berdua anak kurang ajar anak. Lamun girang tuntut dengan taat masih kodek meni itu lema lamun berdua anak untuk anak. Lamun girang akalan dengan taat itu lema itu berdua anak takalat masih. Nakalan ninaan suruh karak tugas kira sekolah mejo HP ini. Padahal hayo biar tugas. Tebing kepeng sing kuliah kota doang beli lama iya tam tanu sana ke masih. Enggak diri puru. Ini anak sim kuliah sim ngaji beli kitab. Kota doang beli yang pupur doang beli nanti. Iya masih tambah di anak. Jadi mudah-mudahan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang digolongkan solehah, mendapatkan ilmu yang barokah, bahagia di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fa'allimna ma jahilna. Faftah 'alaina futuhal 'arifin bika Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina wa tabil hawa. Allahumma ma mananta bihi fatamimhu wa ma an'amta bihi fala taslubuhu wa ma sataratahu fala tahtikhu wa ma 'allimtahu faghfirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kalau Allah ya.